Rangers does eventually test Mikel. He's got Lamine Yamal. Lamine Yamal. And Lamine Yamal into the roof of the net. Enough power to carry it past Michele Di Gregorio. And Kylian Mbappe marks his first Clasico. Very, very tight. More capital punishment for the second time in a week. Bagi sebagian pemain, meraih gelar Champions League menjadi salah satu pencapaian terbaik dalam karir profesionalnya. Namun hanya sedikit beberapa orang yang berhasil mengangkat trofi si kuping besar, baik sebagai pemain ataupun sebagai pelatih. Hanya ada beberapa orang saja yang berhasil melakukannya. Siapa saja mereka? Johan Cruyff. Johan Cruyff selalu menjadi nama yang muncul dalam setiap perdebatan sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Reputasinya sebagai pemain terbaik didukung oleh kecintaannya dari para penggemar Ajax Amsterdam dan Barcelona. Johan Cruyff dikenal luas sebagai pencipta filosofi total football yang kemudian berkembang menjadi filosofi tiki-taka yang terkenal di Barcelona. Filosofinya juga menjadi inspirasi bagi Ajax Amsterdam dalam meraih 3 gelar Champions League berturut-turut antara 1971 hingga ke 1973 setelah pensiun pada 1984. Johan Cruyff tetap menerapkan filosofi tersebut saat berkarir sebagai pelatih. Ia memulai karir kepelatihan di Ajax, kemudian melanjutkan di Barcelona. Ketika menangani Blaugrana, Johan Cruyff berhasil mempersembahkan 1 gelar Champions League pada 1992 dan meraih 4 gelar La Liga berturut-turut antara 1991 hingga ke 1994. Frank Rijkaard. Rekor Frank Rijkaard di Champions League masih bertahan hingga kini sebagai satu-satunya pemain Belanda yang berhasil meraih trofi si kuping besar dengan 3 klub berbeda, baik sebagai pemain maupun pelatih. Trofi Champions League pertamanya diraih ketika ia berseragam AC Milan, bermain di lini tengah bersama Carlo Ancelotti. Frank Rijkaard memenangkan gelar berturut-turut pada tahun 1989 dan ke 1990. Ia kembali meraih trofi tersebut pada 1995, setelah kembali ke Ajax Amsterdam dan mengalahkan AC Milan di final. Karir kepelatihannya dimulai sebagai asisten pelatih timnas Belanda, namun puncak kesuksesannya datang saat ia melatih Barcelona. Bergabung dengan Blaugrana pada 2003, Frank Rijkaard mengandalkan Ronaldinho sebagai bintang utama, meski periode tersebut harus tanpa gelar. Rijkaard baru berhasil meraih Champions League pada 2006 setelah merekrut pemain-pemain bintang seperti Eto'o, Deco, dan Henrik Larsson di musim sebelumnya. Carlo Ancelotti. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Carlo Ancelotti adalah rekan setim Frank Rijkaard di lini tengah AC Milan. Mereka sukses mempersembahkan trofi Champions League berturut-turut pada tahun 1989 dan 1990 untuk Rossoneri. Berbeda dengan Frank Rijkaard, Carlo Ancelotti kembali meraih 2 trofi Champions League sebagai pelatih AC Milan pada tahun 2003 dan ke 2007. Karir kepelatihannya bahkan bisa dibilang lebih sukses, atau setidaknya tak kalah sukses dibandingkan masa karirnya sebagai pemain. Setelah melatih Milan, Carlo Ancelotti berani melangkah keluar dari Italia. Chelsea menjadi destinasi pertama hingga melanglang buana ke Paris Saint-Germain yang saat itu baru menjadi klub kaya raya. Di masing-masing klub tersebut, ia mempersembahkan gelar domestik meski tanpa gelar Eropa sekalipun. Hingga akhirnya, ia bergabung dengan Real Madrid, seakan sudah menjadi takdir. Pada 2014, Carlo Ancelotti berhasil mempersembahkan trofi Champions League pertama Real Madrid sejak tahun ke-2002. Pelatih asal Italia tersebut menjadi sosok yang dianggap membawa laka di Cima, yang telah lama dinanti oleh para penggemar Los Blancos. Lalu ia kembali meraihnya untuk Madrid pada tahun 2022 silam. Dalam urusan Champions League, Ancelotti memang masih menjadi yang terbaik sepanjang sejarah. Zinedine Zidane. Nama Zinedine Zidane hampir menjadi sinonim dengan gelandang sempurna. Sebagai playmaker, ia terkenal dengan gaya bermain elegan, kemampuan passing luar biasa, visi permainan tajam, serta teknik yang sangat mumpuni. Pria asal Prancis tersebut sempat 2 kali mencapai final Champions League bersama Juventus pada 1997 dan 1998, namun gagal di kedua kesempatan tersebut. Hingga akhirnya Real Madrid merekrutnya ke Santiago Bernabeu.
pada tahun 2001 sebagai bagian dari proyek Galacticos mereka. Gol tendangan voli legendaris Zinedine Zidane ke gawang Bayer Leverkusen memastikan Real Madrid meraih gelar Champions League ke-9 pada tahun 2002. Meski mencapai puncak gelar tersebut, Real Madrid mengalami masa suram setelahnya. Hingga Zinedine Zidane pensiun pada tahun 2006, Los Blancos belum pernah kembali meraih trofi si kuping besar. Zinedine Zidane berhasil memecahkan rekor besar setelah menjadi pelatih Real Madrid pada tahun ke-2016. Ia menjadi satu-satunya pelatih yang berhasil meraih gelar Champions League 3 kali berturut-turut. Hat-trick gelar tersebut diraih pada tahun 2016, 2017, dan ke-2018. Pep Guardiola. Mungkin tak perlu penjelasan panjang lebar tentang Pep Guardiola. Di antara para pelatih dalam daftar ini, ia masih dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik dunia. Pria asal Spanyol tersebut adalah pemain kunci saat skuad Johan Cruyff meraih gelar Champions League pada tahun 1992, sekaligus menjadi satu-satunya trofi Eropa bagi Pep sebagai pemain. Namun cerita berbeda saat ia beralih menjadi pelatih. Terinspirasi oleh filosofi total football milik Johan Cruyff, Pep mengembangkan ide tersebut hingga melahirkan Tiki Taka di Barcelona, yang membawanya meraih 2 gelar Champions League pada tahun 2009 dan ke-2011 setelah sempat lama tak meraih trofi Champions League. Pep Guardiola akhirnya kembali meraih gelar bersama Manchester City pada tahun 2023. Selain gelar Eropa perdana bagi The Citizens, trofi si kuping besar sekaligus mengukuhkan status treble winner pertama mereka sepanjang sejarah klub.